Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini tetap bersama keluarga di rumah, bersama Bapak Ibu yang selalu mendampingi kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan kepada kalian semua beserta keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk pendalaman materi, yaitu tentang akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, minggu yang lalu kita sudah membahas soal LKS halaman 49 dan halaman 54. Sekarang kita akan bahas soal LKS halaman 50 sampai halaman 53. Bagi yang belum mengerjakan, bisa nanti kerjakan kembali, kemudian jawab ke Pak Guru. Dan bagi yang sudah mengerjakan, mohon nanti kerjakan buku LKS-nya halaman 55 sampai halaman 59, yaitu soal pilihan ganda saja. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu kita lihat buku LKS-nya halaman 50. Nomor 1, Rasulullah wafat pada tanggal ... Jawabannya adalah A, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Kemudian nomor 2, wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya adalah meminta kita untuk menjaga ... Jawabannya adalah A, yaitu sholat. Kemudian nomor 3, wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah ... Jawabannya yaitu A, surat Al-Maidah ayat 3. Nomor 4, Rasulullah adalah manusia biasa yang juga mengalami ... Jawabannya adalah D, yaitu kematian. Nomor 5, umur berapakah Rasulullah wafat? Jawabannya adalah C, yaitu umur 63 tahun. Kemudian nomor 6, bagi kaum muslim tidak ada musibah yang lebih berat melebihi beratnya ketika mendengar wafatnya ... Jawabannya adalah C, wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian nomor 7, di akhir kehidupan Rasulullah berbagai hasil perjuangan dakwah mulai nampak, diantaranya adalah kecuali. Jawabannya adalah C, dibebaskannya Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian nomor 8, sahabat yang pernah memberikan seluruh harta kekayaannya kepada Rasulullah untuk perjuangan dakwah adalah ... Jawabannya adalah D, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nomor 9, sahabat yang marah dan tidak bisa menerima berita kematian Nabi Muhammad adalah ... Jawabannya adalah D, yaitu Umar bin Khattab. Nomor 10, bagi seorang muslim mencintai Rasulullah adalah ... Jawabannya adalah B, yaitu kebaikan. Nomor 11, pada haji terakhir Rasulullah mengajak seluruh kaum muslim yang berjumlah ... Jawabannya adalah D, yaitu 100 orang. Nomor 12, pesan terakhir Rasulullah pada khutbah haji wada adalah kecuali. Jawabannya adalah C, yaitu membangun kuburannya dengan indah. Nomor 13, di manakah jenazah Rasulullah yang mulia dikebumikan? Jawabannya adalah C, yaitu di kamar beliau. Nomor 14, sikap Abu Bakar As-Siddiq mendengar berita wafatnya Rasulullah adalah ... Jawabannya adalah B, berusaha menenangkan kaum muslimin. Kemudian nomor 15, dalam wahyu terakhir Allah menyatakan bahwa satu-satunya agama yang diridhoinya adalah
A, yaitu Islam. 16. Reaksi Abu Bakar mendengar wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah adalah, jawabannya D, yaitu menangis. Nomor 17. Sahabat yang menjadi imam sholat tatkala Rasulullah sakit yang amat parah, jawabannya adalah A, Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya nomor 18. Rasulullah adalah sosok yang sangat titik-titik oleh sahabat-sahabatnya melebihi dari mereka sendiri, jawabannya adalah C, dicintai. Nomor 19. Haji terakhir Rasulullah yang juga sebagai perpisahan kepada umatnya disebut dengan titik-titik, jawabannya adalah A, Haji Wada. Nomor 20. Sikap seorang muslim yang tepat mendengar kabar meninggalnya Rasulullah adalah titik-titik, jawabannya adalah sabar, D, sabar dan tetap beriman kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan soal isian. 1. Al-Maidah ayat 3 adalah wahyu yang terakhir turun. Kemudian nomor 2, ibadah yang diwasiatkan Rasulullah terakhir kalinya adalah, yaitu salat. Nomor 3, Rasulullah meninggal di kota Madinah. Nomor 4, haji perpisahan Rasulullah disebut juga dengan Haji Wada. Nomor 5, Rasulullah melakukan perjuangan dakwah Islam selama, ada yang mengatakan 23 tahun. Ini langsung disempurnakan, atau ada juga yang mengatakan atau berpendapat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini secara detail. Kemudian nomor 6, Rasulullah meninggal di pangkuan istrinya yang bernama Aisyah. Nomor 7, sahabat yang yang memegang leher orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat adalah Umar bin Khattab. Sahabat terdekat Rasulullah di antara yang paling dekat adalah Abu Bakar. Sahabat yang menggantikan Rasulullah di tempat tidur beliau ketika akan berhijrah ke Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang nomor 10, orang yang beriman haruslah titik-titik, yaitu cinta kepada Rasulullah melebihi diri sendiri. Kemudian kita lihat soal uraian. Apa pesan Rasulullah kepada umat sebelum wafat? Yaitu salat dan juga sedekah, yaitu dengan memerdekakan budak. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 144, bagaimana sikap orang yang beriman mendengar kabar meninggalnya Rasulullah? Orang yang beriman ketika mendengar wafatnya Rasulullah di dalam surat Al-Imran ayat 144, mereka akan bersabar dan tetap beriman kepada Allah. Jadi bukan lantas murtad karena wafatnya baginda Nabi Muhammad. Kemudian nomor 3, sebutkan bukti cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Salah satunya adalah memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Dan beliau juga banyak berkorban dan berani untuk berkelahi dengan orang kafir Quraisy yang mengganggu keselamatan baginda Nabi. Ketika baginda Nabi sedang sholat dicekik oleh orang kafir, maka Abu Bakarlah yang melawan orang kafir tersebut. Nomor 4, apa pesan Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal agar berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nomor 5, apa saja tanda-tanda menjelang wafatnya Rasulullah? Jawabannya adalah, yaitu turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Salah satunya adalah turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Ini menunjukkan bahwa tugas Nabi Muhammad telah selesai. Maka itu
menunjukkan atau sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad akan kembali ke hadirat Allah. Nomor 6, apa bukti kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah? Jawabannya adalah membela Nabi Muhammad dari setiap bahaya orang kafir yang mengancamnya. Jadi Umar bin Khattab ini siap bertarung dengan orang kafir Quraisy yang mengganggu baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 7, apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkan kaum muslimin yang terpukul karena Rasulullah wafat? Beliau Abu Bakar membacakan surat Al-Imran ayat 144. Nomor 8, apa saja pesan Rasulullah pada khutbah Haji Wada? Salah satu di antara pesan tersebut yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian nomor 9, tuliskan wahyu yang terakhir yang diturunkan, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi di sini merupakan ayat yang terakhir turun, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 ini bukan yang terakhir. Ya. Ini beda pendapat. Akan tetapi kalau dilihat dari isinya, maka pantaslah surat Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat yang terakhir. Nomor 10, apa alasan Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 tersebut? Karena di dalam surat Al-Maidah ini menunjukkan bahwa tanda-tanda berakhirnya Nabi Muhammad. Karena di dalam surat Al-Maidah ini menunjukkan bahwa, menjelaskan bahwa tugas Nabi Muhammad telah selesai. Nikmat Allah telah diberikan semua kepada baginda Nabi, dan bahkan Islam merupakan agama yang diridhai Allah. Berarti tugas Nabi selesai, dan tidak akan lama lagi Nabi Muhammad akan meninggalkan para sahabatnya. Ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh, menangis dengan sangat, karena cintanya kepada baginda Nabi. Nah, anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, kita sudah membahas pendalaman materi, yaitu LKS halaman 50 sampai halaman 53. Dan minggu kemarin yang belum mengerjakan, monggo silakan kerjakan kembali, japri ke Pak Guru. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan kalian kerjakan kembali halaman 55 di buku LKS-nya sampai halaman 59, pilihan gandanya saja. Bagi yang tidak punya LKS, bisa jawabannya saja kerjakan di buku tulis. Sampai di sini dulu pembelajaran SKI kelas 5, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.